Ini adalah senjata jarak dekat paling garang yang pernah saya lihat. Orang-orang di dunia persilatan menyebutnya sebagai pedang Melayu. Pedang ini tidak hanya bisa menyelesaikan segala sesuatu di depan mata hanya dengan satu klik kiri dalam pertarungan pedang. 0,00000. Bahkan bisa dengan mudah mengalahkan beberapa ekor babi betina dalam kompetisi. Tentu saja, senjata garang seperti ini tidak mungkin dibuat oleh pandai besi biasa. Oleh karena itu, tim produksi sengaja membeli truk pickup merah tahun 86 dengan harga tinggi. Meminta 4 peserta untuk mengambil baja dari dalamnya. Biasanya, pisau lipat biasa hanya sekitar 20 cm panjangnya. Waktu 3 jam untuk membuat pisau dimulai. Bahan terbaik untuk membuat pisau dari mobil bekas tentu saja adalah berbagai jenis parket di bagian bawah mobil. Terutama parket baja di sisi bawah mobil. Itu adalah baja terbaik untuk membuat senjata yang luar biasa. Jadi kami langsung berdua satu tim, masing-masing mengeluarkan semprotan untuk mempercepat peleburan plat baja. Diana bahkan mengatakan bahwa pisau lipat terpanjang yang pernah dia tempah hanya sepanjang 10 cm. Sekarang, membayangkan pisau lipat 33 cm dengan palu pegas tahun 86 terasa sangat ekstrim. Setelah Leo mendapatkan plat baja, dia pertama-tama membersihkan karat permukaannya, agar bisa memeriksa apakah ada refak atau cacat sebelum proses penempaan. Lagi pula, siapapun tidak tahu kecelakaan apa yang pernah dialami truk pickup kuno lebih dari 30 tahun yang lalu. Lebih baik memeriksa lebih banyak di awal. Setengah jam telah berlalu. Setelah Jack memanaskan plat baja, dia tidak hanya pertama kali melakukan pemanjangan. Kemudian, dia langsung menggunakan palu berat untuk membentuk kasar bentuk pisau. Jack menganggap posisi sambungan pangkal pisau sangat penting untuk pisau lipat. Karena bagaimana proses penempaan dilakukan akan langsung memengaruhi efek lipatan pisau. Bingung ingin mencuri makanan secara diam-diam. Tetangga sebelah Leo bahkan sudah diam-diam mulai menyesuaikan detail lipatan pisau. Dan ini ya, ataukah semua orang ini adalah ahli, hanya disusun bersama oleh si besar. 1 jam terakhir, Jack menyelesaikan penengan. Jadi teman itu langsung mencelupkannya ke dalam bak air untuk pendinginan cepat. Wah, mainnya sebesar ini ya. Saifen bahkan diam-diam mengeluarkan kacamata pelindung andalannya. Katanya, benda ini dapat memperbesar detail dengan presisi untuk meningkatkan efek penggilingan lebih lanjut. Yang menjadi andalannya adalah kelas atas. Setelah Leo menyesuaikan detail pisau, dia langsung menandai lubang sambungan pegangan pisau dengan pengeboran pada akar pisau. Lubang ini bisa dikatakan sebagai jiwa lipatan pisau dan pegangan lipatan pisau. Diana kemudian mengeluarkan pistol semprot dan bersiap-siap untuk hanya memanaskan mata pisau. Bahkan saudara Nasi juga menggunakan metode pendinginan cepat dengan air dingin setelah pemanasan pisau. Haruskah begitu terburu-buru? Sementara Jack yang sebelumnya menggunakan pendinginan dengan air dingin akhirnya menemukan banyak retakan di sisi pisau. Beberapa retakan besar di antaranya membuat orang merinding. Mengingat pisau retak yang dikirim pasti akan dikembalikan ke kampung halaman di timur laut. Teman itu memutuskan untuk menjadi kaisar pengelasan terlebih dahulu untuk memberinya kompensasi. Jika seseorang menggunakan baja pegas, dia pasti memiliki kesempatan untuk naik pangkat. Setelah memanaskan pisau mentah, Saifen langsung menyelesaikan pengerasan kunci. Pisau lurus dengan kekerasan yang cukup. Leo melakukan pengerasan pisau mentah dalam 15 menit terakhir. Hasilnya juga bagus. Jack yang terakhir menyelesaikan pengerasan pisau mentah. Waktu habis. Putaran pertama tantangan berakhir. Jadi, siapa yang akan pulang lebih dulu? Pertama adalah pisau lipat tanpa kunci milik Leo. Pisau dengan sambungan yang kuat tanpa cacat. Selanjutnya adalah pisau lipat tanpa kunci milik Saifen. 30 tahun tukang pisau profesional, tingkat penyelesaian yang menakutkan. Gogi sangat terkesan setelah melihatnya. Pisau lipat keren dengan tingkat penyelesaian sedikit lebih tinggi milik Daina. Selain retakan akibat pendinginan air di ujung pisau, semuanya masih baik. Bahkan cahaya pun sulit menembusnya sedikit saja. Namun ini bukanlah masalah fatal yang tidak bisa diatasi. Karena pisau lipat yang dilas Jack dengan baja pegas adalah yang paling mematikan. Bisa dikatakan semua bagian kecuali ujung pisau telah dilas. Jika ada yang menggunakan baja pegas, dia pasti akan lolos ke putaran kedua. Sayangnya, mereka semuanya sangat berbakat. Jui hanya bisa mengirimnya pulang dengan kereta. Sementara 3 ahli lainnya akan maju ke putaran kedua untuk melanjutkan lipatan. Peserta harus menyesuaikan pegangan pisau lipat yang rusak pada putaran ini. Waktu 2 jam dimulai sekarang. Diana dengan penuh rasa terima kasih menandai lokasi retak dan langsung menghaluskannya. Dengan cara ini, tidak hanya memperbaiki retakan tetapi juga meningkatkan bentuk pisau, 2 manfaat sekaligus. Sementara saya memilih bahan pegangan pisau untuk membuat komponen pegangan pisau secara langsung. Akhirnya, tingkat penyelesaian pisauannya sangat tinggi sehingga tidak perlu lagi disikat atau disesuaikan. Jadi, saat waktu masih cukup, kakak tua sekaligus mengebor 3 lubang bahan pegangan sekaligus. Untuk menemukan lubang lipat yang paling pas dan merakitnya. Bisa dikatakan sangat detail. Sedangkan Leo berencana untuk menghaluskan sedikit tebal pisau mentahnya terlebih dahulu. Akhirnya, pisauannya bisa dikatakan memiliki tingkat penyelesaian paling rendah di antara ketiganya. 1 jam terakhir. Setelah menyelesaikan bahan pegangan pisau, Saifen mengeluarkan tes net mulus. 2 putaran tes selesai. Setelah diskusi dan penilaian, diputuskan untuk mengeluarkan peserta Leo. Karena hanya pedangnya yang setelah diuji kuat sedikit bergelombang. Akhirnya Saiwen dan Daina maju ke final 3 putaran. Mereka akan kembali dan membandingkan pedang Jawa dengan pedang kerabatnya dari Malaysia untuk menentukan yang lebih baik. Ini memiliki gagan yang indah dengan bilah panjang dan sedikit sempit.
Setelah desain bergelombang, pedang ini menjadi lebih tajam dan mematikan. Jadi, panjang pedang yang mereka bandingkan harus antara 53 hingga 58 cm. Dan harus memiliki setidaknya 6 gelombang pada bilah ganda dan pegangan seperti senjata. 5 hari kemudian, mereka akan kembali dengan pedang untuk mengikuti tes akhir. Pemenang akhirnya adalah juara kompetisi ini. Terima kasih sudah menonton, dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.